Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tayyib. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Pada pembahasan yang kemarin kita masih dalam bab al-istinja wa adabi qada'il hajah, bab tentang istinja dan adab-adab membuang hajat. Akhir pembahasan kita telah sampai di adab yang ke-6. Wa yastatiru bihaitin. Situ ada saya mau jelaskan. Di kalimat wa yastatiru bihaitin, ini adab yang ke-6. Di antara adab membuang hajat, seorang disunnahkan beristitar. Beristitar yakni berlindung dengan menggunakan haid. Haid kemarin sudah saya jelaskan, ya, bahwa makna haid, ya, bisa bermakna tembok atau kebun. Wa yab'udu in kana fil fadha, dan dia menjauh dari pandangan manusia jika itu di al-fadha, di tempat yang lapang. Ya, kalimat ini dilihat takliqat nomor 3 kemarin, ada hadis yang saya salah baca di situ. Jadi disunnahkan beristitar. Ya, disunnahkan beristitar. Berlindung. Disebutkan dalam hadis takliqat nomor 3 dari hadis Abdullah bin Ja'far, ya. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana ahabba, ya bukan ahabbu, kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun au haishu nakhlin. Kata Abdullah bin Ja'far, kana ahabba mastatara bihi Rasulullah, adalah perkara yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersitar dengannya, lihajatihi, untuk membuang hajatnya. Beliau senang menggunakan hadaf. Apa makna hadaf? Martafa'a minal ardi. Ya, hadaf martafa'a minal ard. Tempat yang tinggi dari muka bumi. Nah, biasa Nabi kalau buang hajat khusus di tempat yang di sana tidak ada bangunan, maka Nabi SAW senang menggunakan hadaf untuk membuang hajat. Martafa'a minal ard, di tempat yang tinggi. Au haishu nakhlin. Haishu nakhlin sudah kita bacakan kemarin tafsirnya. Ya, yakni haitu nakhlin. Ada di buku antum, ya. Berkata Ibnu Asma dalam hadisnya, maksudnya haishu nakhlin yakni
haid. Mana haid? Batang pohon korma. Iya. Haid ini tembok ya. Iya. Tembok dari pohon korma. Yakni di pohon korma itu ada namanya haid. Haid itu bahasa kita pagar atau tembok. Ya. Biasakan bustan, an-nakhal kebun korma itu ditembok oleh pagar tembok ya, ditutupi. Iya. Maka Nabi SAW biasa buang hajat di situ, di tempat yang kita pahami tertutup, enggak ada yang melihatnya. Maka dibangun dari penjelasan musannif ini, beliau menjelaskan di syarah ya bahwa seorang jika dia buang hajat, dia dianjurkan untuk beristitar. Beristitar itu ada yang bentuknya mustahab dan ada yang bentuknya apa? Wajib. Iya. Bentuk istitar yang mustahab, yang sunnah adalah beristitar seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Yaitu beristitar yagibu jami'u jismil insan. yakni dia menghilang dari kerumunan orang. Kemarin sudah dijelaskan ya. Dia menghilang dari pandangan orang dan dari kerumunan orang. Yakni dia menyembunyikan dirinya sampai dia tidak terlihat. Ya, ini istitar yang bentuknya mustahab. Yagibu jami'a jismil insan fala yara minhu syai', sampai dia tidak terlihat. Nah, ini bentuk yang disunnahkan berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far. Dan juga berdasarkan hadis yang datang setelahnya, yaitu adab yang ketujuh. Apa adab yang ketujuh? Wa yab'udu in kana fil fadha. Ini sama hadis, mirip hadisnya ya, yaitu hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, saya bersafar bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Kemudian Nabi bersabda, ya Mughirah khudil idawah. Apa makna idawah? Bejana ya. Bejana berisi air. Fa akhadtuha, kata Mughirah, maka saya pun mengambilkan untuk beliau. Fantalaqa Rasulullah SAW hatta tawara anni. Maka Nabi SAW pun berangkat beranjak pergi sampai beliau tidak terlihat dari saya. Faqada hajatahu, maka lalu beliau membuang hajatnya. Ini contoh beristitar yang hukumnya apa tadi? Yang bentuknya mustahab. Ya. Dan ada beristitar yang bentuknya wajib. Jadi al-istitar terbagi dua ya. Al-istitar terbagi dua. Ada yang al-mustahab, ada yang al-wajib. Yang bentuk mustahab sudah saya jelaskan tadi, yaitu seorang menjauh dari pandangan manusia sampai seluruh badannya tidak kelihatan. Kalau bentuk al-istitar yang bentuknya wajib adalah satrul aurah. Satrul aurah, menutup aurat bihaitsu la yaraha ahadun. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ya. Ini istitar yang wajib. Yakni dia menutup auratnya bihaitsu la yaraha ahad, di mana tidak ada orang yang melihat auratnya. Bagi orang yang tidak boleh melihatnya. Iya. Ini berdasarkan hadis Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini silsilah keluarga ya. Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar.
dia berkata, "Ya Rasulullah, aurat-aurat kami ini ditanyakan. Mana yang harus kami tutupi dan mana yang harus kami biarkan terbuka?" Kata Nabi, "Ihfad auratak illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki. Nah, ini dalil kita wajib menjaga aurat kecuali terhadap istri atau budak. Karena istri dan budak itu halal. Iya. Dan tidak ada batasan. Apalagi istrinya tidak ada batasan aurat. Laki-laki dengan istrinya, istri terhadap suaminya. Tidak ada batasan. Di luar daripada itu ada batasan-batasan. Faqala ar-rajul yakunu ma'ar-rajul. Pertanyaan keduanya, terus gimana kalau laki-laki terhadap laki-laki yang lain? Bagaimana hukumnya menjaga aurat laki-laki dengan laki-laki yang lain? Kata Nabi, "Ini istata'ata alla yaraha ahadun faf'al." Jika kamu sanggup tak ada seorang pun yang melihat auratmu, maka usahakan jangan ada yang melihatnya. Walaupun laki-laki. Iya. Dan aurat laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Antara pusar sampai ke lutut. Berarti pusar tidak masuk. Paham ya? Pusar masuk tidak? Tidak. Karena kalimatnya baina surrah warrukbah. Antara pusar dan lutut. Maka pusar tidak masuk. Antaranya. Di bawahnya pusar dan di atasnya lutut. Ya, lutut tidak masuk juga aurat. Ya, lutut juga tidak masuk aurat. Di atasnya lutut, di bawah pusar. Baik. Maka jangan, walaupun laki-laki kepada laki-laki. Qultu war-rajul yakuna khaliyan. Kata sahabat ini, terus gimana kalau dia sedang sendirian? Enggak ada yang melihatnya. Qala Nabi, "Fallahu ahaqqu ayyustahya minhu." Allah Ta'ala lebih berhak seseorang itu malu darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Kubra, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1810. Baik. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang wajibnya beristitar yang sifatnya wajib ya, yaitu beristitar dari aurat. Juga datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "La yanzuru rajul ila auratir rajul." Jangan seorang lelaki memandang kepada aurat laki-laki, walal mar'atu ila auratil mar'a, dan jangan perempuan memandang kepada auratnya perempuan. Karena ini namanya bisa menimbulkan fitnah. Walaupun sama-sama laki-laki, bisa saja laki-laki terfitnah dengan laki-laki. Iya. Dan itu memang terjadi. Ada perempuan yang dia suka perempuan juga, bukan laki-laki. Kurang normal. Alias tidak normal. Ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka seorang diperintah untuk menundukkan pandangannya dari melihat aurat, karena itu fitnah. Baik. Ini dalil contoh beristitar yang sifatnya wajib. Iya. Dan tentang hal ini, tentang ada buang hajat ini, tentang beristitar yang sifatnya wajib, tidak menjaga aurat dalam beristitar itu termasuk dosa ya. Sampai diancam dalam hadis Ibnu Abbas, Bukhari Muslim ya, hadisnya sering berlalu. Ketika Nabi melewati dua kuburan, marra Nabi SAW biqabrain, dalam hadis Ibnu Abbas, Bukhari Muslim. Nabi pernah melewati dua kuburan. Faqala, lalu Nabi bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar. Ya. Yakni dosanya ini ringan dalam pandangan manusia, tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya bukan perkara besar dalam pandangan manusia, perkaranya remeh dan ringan. Apa penyebabnya dia diazab?
Fakana ahaduhuma la yastatir min bauli. Adapun yang pertama karena dia tidak beristitar ketika dia buang hajat. Ya, di sini ada dua penafsiran ya yang nampak tidak beristitar ketika buang hajat. Yang pertama, dia tidak beristitar dalam makna dia tidak menjaga dirinya dari percikan kencing. Kencing itu najis. Najis kalau ada pada dirinya lalu dia berwudu, dia tidak cebok. Misalnya ya, dia kencing tidak cebok, lalu dia berwudu, wudunya pasti enggak sah. Ya lah? Atau dia kencing dalam kondisi pakaiannya terpercik. Lalu dia pakai salat. Sedangkan syarat salat harus bersih dan suci dari apa? Najis. Nah, ini penafsiran pertama. Dia tidak beristitar ketika buang hajat. Yang kedua, penafsiran yang kedua, yakni la yastatir min aurati. Dia tidak beristitar dari auratnya. Ya, ini salah satu penyebab dia diazab dalam kuburan. Dan ada hadis-hadis menunjukkan bahwasannya kebanyakan orang diazab amatu adzabil qabri al-baul. Penyebab azab kubur itu datang disebabkan karena kencing. Ya. Dan yang kedua diazab tadi dalam hadis Ibnu Abbas itu adalah orang yang melakukan namimah. Wa ammal akhar, adapun yang keduanya itu dia berjalan di tengah manusia melakukan adu domba. Saling menceritakan aib dan kejelekan sehingga manusia saling bermusuhan dan saling membenci. Baik. Nah, ini istitar yang sifatnya wajib. Iya. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang adab-adab membuang hajat, ya. Beliau menjelaskan tentang tempat-tempat yang diharamkan membuang hajat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yahillu lahu ay yaqdiya hajatahu fi tariqin aw mahalli julusin nasi aw tahta al-asjaril musmirah aw fi mahallin yu'dhi bihin nas. Iya. Kata beliau, dan tidak halal bagi dia untuk membuang hajatnya, yakni haram. Dia buang hajat di tempat-tempat berikut ini. Haram dia buang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Baulan aw ga'itan. Buang air kecil atau buang air besar. Ini hukumnya haram di sini. Yang pertama, tempat yang pertama yang diharamkan buang hajat adalah fi tariqin, di jalan. Di jalan apa maksudnya? Yaslukuhun nas, di jalan yang memang biasa dilewati orang. Paham ya? Itu yang dimaksudkan jalan di sini. Jalan yang sering atau memang biasa walaupun tidak sering. Yang jelas manusia lewat di situ. Ya. Maka berbeda ini berbeda jika jalannya itu at-tariq al-mahjur. Jalan yang memang tidak pernah dilewati. Nah, yang seperti ini tidak masuk di pembahasan. Bi khilafit tariq al-mahjur, berbeda dengan jalan yang ditinggalkan, yang tidak dilewati. Iya. Kenapa dikhususkan di sini jalan yang dilewati manusia? Karena memang lafaz dalam hadis disebutkan fi tariqin nas. Ya, itu lafaz hadis. Nabi SAW bersabda, fi tariqin nas, di jalan yang biasa dilewati manusia. Itu hadis. Ini yang pertama, tempat yang diharamkan buang hajat. Yang kedua, kata beliau, au mahalli julusin nas, atau di tempat manusia biasa duduk. Di mana biasa orang duduk? Di tempat manusia biasa berteduh di musim panas. Ya, mungkin dia berteduh di bawah naungan atap,
Ya, di tempat manusia biasa duduk ya. Atau berteduh di bawah pohon. Atau berteduh di bawah apa saja. Seorang haram buang hajat di tempat yang manusia biasa duduk di situ. Yaitu di tempat yang manusia biasa berteduh di musim panas. Atau kadang seorang berjemur di bawah matahari di musim dingin. Iya. Yang jelas di tempat manusia berteduh. Atau di tempat manusia biasa berbincang-bincang di malam hari. Ya. Itu mana mahal julusin nas. Tempat manusia biasa duduk. Apakah dia duduk berteduh atau dia duduk memang biasa di situ berjemur di bawah matahari di musim dingin, atau dia biasa di situ duduk-duduk berbincang-bincang di malam hari. Ya, atau selain daripada itu. Maka mafhum dari hadis ini, ya, mafhum dari hadis ini bisa kita pahami bahwa jika tempat itu adalah tempat yang ditinggalkan atau tempat itu manusia tidak biasa lewat di situ atau manusia tidak biasa duduk di situ, maka jaza qada'ul hajat fih. Boleh seorang buang hajat di tempat tersebut. Dipaham ya? Iya. Dipahami dari ucapan beliau ini bahwa apabila tempat itu at-tariqul mahjur, jalannya tidak pernah dilewati, atau hujral makan, tempatnya itu memang ditinggalkan, tidak pernah orang di situ, ya. Atau lam yujlas fi, manusia tidak biasa duduk-duduk di tempat itu, maka boleh tidak buang hajat di sini? Hah? Bisa. Karena buang hajat di tempat tersebut ada muta'addi binnas, tidak menyakiti orang. Iya. Ini berdasarkan hadis, ya. Berdasarkan hadis nanti akan disebutkan oleh beliau di sini. Bisa dilihat taklikat nomor 1. Beliau sebutkan di sini tempat yang diharamkan buang hajat 4 ya. Yang ketiga kita baca dulu ya. Yang ketiga, au tahtal asjar al-musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Iya. Ini yang ketiga, di bawah pohon yang berbuah seperti pohon mangga misalnya, pohon kurma. Pohon buah-buahan saja yang berbuah ya. Karena buahnya ini muhtarim, buahnya ini dimuliakan, dimakan, ya tah? Maka kalau dia buang hajat di bawah pohon yang berbuah, ini tentunya akan bisa merusak buah tersebut kalau jatuh di najis. Atau yang kedua mungkin akan menyakiti orang yang akan mengambil buah. Makanya diharamkan karena menyakiti orang. Taib, menyakiti orang. Kemudian yang keempat, fi mahallin yu'dhi bihin nas, di tempat yang bisa mengganggu manusia. Maka secara umum buang hajat di tempat yang bisa mengganggu orang, walaupun tidak dekat, tapi bisa mengganggu orang dengan baunya. Misalnya orang di sini biasa duduk-duduk berbincang, ya, atau misalnya orang menggunakan airnya, lalu dia buang hajat di air tersebut. Ini kan di sini kan tidak disebutkan, tapi sudah bermakna umum, menyakiti orang. Maka termasuk di dalamnya adalah membuang hajat di air yang diambil manfaatnya oleh manusia. Tidak boleh seorang kencing di situ. Makanya diharamkan ya. Ada hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam. Ya, termasuk mandi di kolam, mandi di permandian. Jangan dia mandi sambil kencing. Itu dilarang karena menyakiti orang, karena orang mengambil manfaat di situ, orang mandi. Mungkin orang masukkan airnya ke mulutnya, bercampur dengan kencingnya antum. Menyakiti orang namanya. Kecuali di laut. Di laut ini enggak ada masalah. Karena laut ini enggak ada masalah seorang buang hajat di sana. Ya, yang penting enggak ada orang di sekitarnya ya. Kalau ada orang di sekitarnya situ sedang mancing, antum
melempar granat di situ, ini kan menyakiti orang namanya. Iya. Tapi kalau nggak ada orang, nggak ada masalah. Iya. Baik. Dan semua yang kita bahas ini tadi, itu intinya menyakiti orang lain dengan baunya atau dengan apa saja. Dan ini dihukumi haram karena menyakiti kaum muslimin. Dalilnya ini dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Bisa dilihat Al-Ahzab ayat 58. Yaitu firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, laki-laki maupun perempuan, tanpa dosa yang mereka perbuat. Ya. Menyakiti orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa dosa yang mereka perbuat, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, menyakiti mereka ini, faqad ihtamalu buhtanan, maka orang berbuat menyakiti mereka, mereka telah memikul buhtan, sebuah kedustaan, kebohongan, wa ismam mubina, dan mereka akan memikul dosa yang sangat jelas. Ya. Maka tidak boleh menyakiti seorang muslim. Iya. Nyakiti mereka. Apa saja ini, dan ini ayat kaidah umum ya. Tidak boleh seorang itu menyusahkan orang lain. Begitu intinya ya. Tidak boleh kita menyusahkan orang. Iya. Tidak boleh kita menyakiti mereka, menyusahkan mereka. Dan ini ayat kaidah umum ya, tidak boleh menyakiti seorang muslim. Walaupun seorang meludah saja, meludah di tempat orang biasa duduk-duduk di situ, antum meludah dengan dahak. Orang duduk di situ, antum meludah dengan dahak, menyakiti tidak orang itu? Kata Syaikhul itu menyakiti orang. Tidak boleh antum buang dahak di situ. Orang biasa lewat di situ, orang biasa jalan di tempat itu, apalagi orang biasa duduk-duduk di halte, misalnya, ya tak? Duduk-duduk di halte, tempat menunggu, ya. Antum meludah di situ. Setiap orang duduk di situ, perasaannya tidak enak. Maka antum berdosa berbuat seperti itu, mengganggu orang. Harusnya kan jangan dibuang di situ. Dibuang di tempat yang cocok. Ya, walaupun di jalan juga orang biasa sering lewat situ, antum buang dahak situ, menyakiti orang namanya. Ya. Bentuk mengganggu dan menyakiti orang itu tidak boleh. Sama dengan parkir. Parkir sembarangan, itu kan mengganggu orang juga. Dia bilang ini jalanan milik saya sendiri. Semuanya ini jalan raya punya saya. Dia parkir terserah dia. Orang mau lewat macet sampai 1 kilo. Kenapa? Motornya diparkir di pinggir jalan tidak bagus. Ya, mobilnya diparkir tidak baik. Mengganggu orang. Banyak orang dia halangi. Semua orang yang sakit hati itu antum yang tanggung dosanya. Dan memang ada orang ya kepalanya ini orang bilang kepala gimpe. Otaknya otak kotor. Mau parkir enggak pakai otak. Diparkir saja mobilnya di situ. Di jalan yang sempit, disimpan agak tengah. Menyakiti seluruh orang yang lewat. Ini mengganggu orang namanya. Ya. Ini bukan cuma buang hajat ini ayat ya. Bentuknya umum ini ayat. Tidak boleh kita nyakiti orang, mengganggu orang. Ya. Sama dengan demo-demo kan sama ini. Menyakiti orang, demo pasti menyakiti orang. Dia bakar ban, dilarang orang lewat. Memberikan keresahan, sangat tidak baik sekali. Seorang muslim tidak boleh mengganggu orang, mengusik orang, dan tidak boleh menyusahkan orang lain. Ya. Makanya itu besar pahalanya orang yang memberikan kemudahan orang lain, kemudian apalagi memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan kepada orang, itu besar pahalanya. Memberikan hadiah, menyenangkan dia, nah, ini besar sekali pahalanya. Ya. Dan jangan kita bikin susah ya. Ada orang mau bikin baik, ada juga yang mau bikin susah. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dalilnya ya. Kita lihat dalilnya ini, dalil-dalil beliau
tentang haramnya perbuatan yang disebutkan tadi. Lihat taklikat nomor 1. Jadi setelah beliau menyebutkan diharamkan membuang hajat, pertama di jalan yang biasa dilewati orang, yang kedua di tempat manusia biasa duduk, yang ketiga di bawah pohon yang berbuah. Ya. Maka di sini diambil faedah bahwa di pohon yang tidak diambil buahnya atau tidak ada buahnya sama sekali, maka tidak ada masalah. Itu faedah musmirah. Di bawah pohon yang apa? Yang berbuah. Iya. Karena di bawah pohon yang tidak berbuah atau buahnya tidak dimakan, maka tidak ada masalah. Ya. Baik. Selama di pohon itu tidak dipakai orang berteduh. Kalau orang biasa duduk-duduk di situ berteduh, jangan, karena ada larangannya yang lain. Ya, di pohon yang tidak diambil buahnya atau mungkin tidak ada buahnya atau mungkin buahnya tidak dimakan oleh manusia, ditinggalkan pohon itu, enggak ada masalah buang hajat di situ selama tidak dipakai berteduh. Ya, dalilnya ini lihat taklikat nomor 1. Ya. Li hadits Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ittaqul la'inain qalu wa man la'inan wa man la'ana wa man la'anani ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, bertakwalah kalian atau takutlah kalian dari 2 orang yang mendapatkan laknat. Ya. Dari 2 orang yang mendapatkan laknat. Kata sahabat, siapakah 2 orang yang mendapatkan laknat itu ya Rasulullah? Kata beliau, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu mereka yang yatakhalla ini buang hajat, kencing atau buang air besar. Dia buang hajat di jalan manusia, di tempat yang biasa orang lewat di situ. Aw fi dhillihim, atau di tempat manusia biasa berteduh. Yang jelas sudah kita jelaskan tadi, tempat yang biasa dilewati orang, biasa orang berlalu di situ, biasa berteduh, biasa berbincang-bincang, duduk-duduk. Ini semua bentuk menyakiti orang lain, ya. Menyakiti orang lain. Baik. Dan di sini datang dalam hadits Mu'adz bin Jabal juga di kalimat setelahnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ittaqul mala'in as-salasah. Takutlah kalian ya dari 3 orang yang mendapatkan laknat. Al-mala'in. Ya. Orang yang, jadi al-mala'in ini sebenarnya isim fa'il ya. Al-mala'in ini artinya orang yang melaknat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah isim maf'ul kata para ulama. Iya, jadi isim fa'il al-muradu bihi ismul maf'ul. Paham ya? Karena yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dilaknat. Al-mala'in. Maksudnya jauhilah 3 tempat yang pelakunya bisa dilaknat. Begitu maknanya. Jauhilah, tinggalkanlah, bertakwalah kalian dari 3 tempat yang kalau seorang buang hajat di situ, seorang bisa dilaknat. Ya, di mana 3 tempat yang dilaknat pelakunya ini? Yang pertama al-barraz fil mawarid, di air yang biasa digunakan oleh manusia. Iya. Di air yang biasa diambil manfaatnya. Nah, jangan antum buang hajat di situ. Ya, memang dia tidak buang hajat di tempat orang mencuci. Misalnya orang mencuci di sungai ya, airnya mengalir. Orang cuci di bawah. Tidak kencing di situ, tapi dia kencing di atas. Itu buang hajat di atas. Nanti mengalir sampai ke bawah tempat orang mencuci. Orang ada emas batangan lewat. Ini mengganggu orang di bawah kan? Dan pasti orang yang melihat ini pasti boleh jadi semoga yang membuang hajat ini dilaknat mati 7 turunan. Wah. Dan orang yang dizalim ini doanya apa? Makbul. Maka Nabi mengatakan seperti itu, ini doanya orang ya bisa dilaknat, bisa orang
dikena laknat kalau buang hajat di sini. Wa qari'atu at-tariq, termasuk di tengah jalan. Qari'ah itu artinya maknanya al-wasat ya. Jadi maksudnya ini qari'ah di tempat manusia biasa lewat, biasa lalu lalang. Ya, qari'ah ini artinya tengah ya, di tengah jalan. Bukan artinya boleh buang hajat di pinggir jalan. Tidak begitu maknanya. Walaupun makna hadisnya di tengah jalan. Jangan buang hajat di tengah jalan. Oh, pinggirnya boleh. Nah, ini cara berpikir tidak pakai otak. Ya, sama disebutkan dalam hadis. Ya. Jangan seorang buang hajat di air yang Jangan seorang buang hajat di air yang diam. Yang tidak mengalir. Iya. Ini pemahamannya ma'kulul makna, dipahami secara makna. Kalau orang buang hajat di tempat yang mengalir, masuk ke air yang diam, tetap dilarang, tak? Iya. Misalnya ada air yang diam. Air yang diam ini berasal dari air yang mengalir. Dia tidak kencing di air yang diam. Dia kencing di air yang mengalir. Nanti mengalir ke tempat air yang diam. Kalau Ibnu Hazm tidak seperti itu. Pendapat beliau, orang-orang Dhahiriyah, larangan kencing di air yang diam, kan dilarang di air yang diam. Kalau dia kencing di tempat sana, mengalir ke air yang diam, tidak apa-apa. Nah, ini ghairu ma'qul makna, tidak masuk akal. Ini pendapat tidak ada ulama yang terima. Ya, paham ya? Iya. Baik. Dan hadis itu yang dilarang adalah kencing. Jangan kencing di air. Kalau dipahami dengan cara seperti itu, berarti buang air besar boleh. Kan yang dilarang hadisnya cuma kencing. Kalau dia bilang boleh buang air besar, kencing saja dilarang, ini namanya tidak pakai akal. Iya toh? Ya, maksudnya dikasih tambih. Ya, nama syariat itu punya uslub. Dikasih tambih yang ringan, berarti yang berat lebih dilarang. Kan tambih seperti itu. Uslub bahasa Arab kan? Iya. Bahasa Arab dalam Al-Quran disebutkan, iya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Ya, kalau kalian mendapati orang tua kalian keduanya atau kalian mendapati salah satu dari keduanya sudah tua renta, maka fala taqul lahumu uffin, jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kalian. Ini dihukumi haram dalam Al-Quran. Tidak boleh orang berkata dia bantah orang tuanya misalnya. Disuruh seperti ini. Haram. Berarti kalau begitu boleh dipukul? Karena yang dilarang cuma ini namanya tambih al-yasir alal akbar. Ditambih yang kecil untuk mengingatkan yang lebih besar lebih dilarang. Kalau mengucapkan haram, maka dia membentak orang tuanya lebih haram, memukulnya lebih haram, membunuhnya lebih haram. Begitu maksudnya, ya kan? Sama ini. Buang hajat, kencing dilarang, ya buang air besar lebih dilarang ya. Sudah pasti. Ya. Buang air kecil di air yang diam dilarang, tapi kalau mengalir ke air yang diam, sama hukumnya. Baik. Kalau air yang mengalir, seorang buang hajat di air yang mengalir, maka selama air itu tidak dipakai oleh manusia, tidak diambil manfaatnya, enggak ada masalah. Tapi kalau diambil manfaatnya, jangan dia kencing di situ. Yang kedua, kalau dia buang air kecil di air yang mengalir, kalau airnya itu sedikit, itu haram. Ya, itu apa? Haram kalau airnya sedikit. Apalagi kalau dimanfaatkan ya. Tapi kalau airnya banyak, dilihat kondisinya. Iya. Dilihat kondisinya. Ala kulli hal, seorang menghindari yang seperti ini lebih baik. Iya. Taib, kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di adab yang selanjutnya, yaitu tentang hukum membuang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kata beliau, wala yastaqbilul kiblata aw yastadbiruha hala qada'il hajah, dan tidak boleh seorang membuang hajat yastaqbilul kiblah, menghadap kiblat,
atau membelakangi kiblat. Yastadbiruha. Tidak boleh dia menghadap kiblat dan membelakangi kiblat hala qada'il hajah, dalam kondisi dia membuang hajat. Itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita, jika kalian mendatangi al-ghaid. Al-ghaid di sini yang diinginkan adalah al-khala. Al-ghaid ini artinya orang yang membuang hajat. Isim fa'il toh? Iya. Padahal yang dimaksudkan isim maf'ul. Tempat. Jadi al-ghaid di sini al-makan al-khas liqada'il hajah. Tempat khusus buang hajat, itu maksudnya. Jadi al-khala nama lainnya al-ghaid. Iya. Jika kalian mendatangi al-ghaid, tempat membuang hajat, fala tastaqbilu al-qiblata. Bigaitin, jangan kalian menghadap ke kiblat, baik buang air besar, gaid, wala baulin, demikian pula tidak boleh buang air kecil. Wala yastadbiruha, dan jangan kalian, wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya. Fala tastadbiruha, jangan kalian membelakanginya. Terus menghadap kemana? Kata Nabi, walakin syarriku agar ribu. Akan tetapi menghadaplah kalian ke syarriku. Apa makna syarriku? Al-masyrik. Apa itu masyrik? Menghadap ke mana? Timur. Agar ribu, atau menghadap ke mana? Barat. Syarriku, masyrik, garribu, maghrib. Di mana itu maghrib? Di mana itu maghrib? Barat. Iya. Masyrik, timur, maghrib, barat. Janub, selatan. Janubun, selatan. Shimal, apa shimal? Utara. Ini, hafalin istilahnya nih. Masyrik apa? Timur. Maghrib, barat. Janubun, selatan. Shimal, utara. Kalau kita menghadap ke maghrib, menghadap ke barat, maka dia di depan kita. Kita menghadap kiblat, menghadap ke mana kalau di Indonesia? Maghrib, menghadap ke barat. Itu di situ kiblat kita, toh? Iya. Kalau di belakang kita namanya apa? Tempat terbitnya matahari? Masyrik. Kalau janub, selatan. Sebelah apanya kita? Kiri atau kanan? Nah, selatan. Di mana selatan? Selatan kanan. Utara, shimal, timur. Utara ya. Selatan, kiri atau kanan? Paham saya kanan. Ya. Nggak ada masalah ya. Mau kiri, mau kanan, selatan dan utara. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW berkata, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Ya. Ini untuk yang sama dengan arahnya Madinah. Ya, karena arahnya Madinah berbeda dengan kondisi kita di Indonesia, dan yang sama arahnya Indonesia. Karena kalau Nabi katakan jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah kalian ke timur atau ke barat. Justru kalau kita menghadap ke barat, kita menghadap kiblat. Seperti di sini toh? Justru kalau kita menghadap ke timur, ya, kita membelakangi kiblat. Jadi ini hadis
untuk yang searah dengan siapa? Negeri Madinah. Jadi kalau kita menghadaplah kalian kemana? Menghadaplah kalian ke selatan atau menghadaplah kalian ke utara. Begitu maksudnya. Jangan sampai nanti dia baca hadis ini, oh berarti kita kalau buang hajat menghadap ke barat. Iya, bagus. Keliru ya. Baik. Harusnya dia menghadap ke timur, menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Iya. Kemudian dari hadis ini, kita ambil faedah dulu dari hadis ini. Maka dari faedah hadis ini dapat kita pahami bahwasannya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat hukumnya apa? Haram berdasarkan dohir hadis ini. Karena dohir hadis ini terdapat perintah di dalamnya dan juga terdapat larangan. Iya. Mana larangannya? Fala tastakbilu al-qiblah wala yastadbiruha. Ya dah? Tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Itu larangan. Mana perintahnya? Tapi menghadaplah kalian ke timur atau menghadap ke barat. Kalau kita menghadaplah kalian ke selatan atau menghadap ke utara. Jadi diperintah tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Diperintah menghadap ke timur dan ke selatan kalau kita, dan dilarang menghadap kiblat dan membelakanginya. Maka dohir hadis ini hukumnya haram. Itu faedah pertama, dipetik dari hadis ini. Terus faedah yang kedua, dohir hadis ini larangannya mutlak. Paham ya? Larangannya mutlak buang hajat, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Larangannya mutlak. Maksudnya apa larangannya mutlak? Yakni larangannya itu melingkup apakah dia berada dalam tempat yang tertutup, ya, ada hail, ada penghalang di tempat yang tertutup, misalnya dalam WC, dalam rumah, dan dohir hadis ini juga mencakup di tempat yang terbuka. Jadi hadis ini dohirnya umum, baik di tempat yang tertutup maupun di tempat yang terbuka. Iya. Namun masalah ini terjadi khilaf. Kalau pendapat sebagian para ulama berdasarkan dohir hadis ini, ya, dan tentang hukum menghadap kiblat itu dan membelakanginya itu sangat banyak sekali, ya. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil ada sekitar 40 pendapat tentang membelakangi kiblat dan menghadap kiblat ketika buang hajat. Ada macam-macam ijtihad para ulama tentang masalah ini. Ada sekitar 40 pendapat. Dan disimpulkan para ulama ada 4 pendapat yang paling mendekati kebenaran. Dan di sini kita hanya menukil 2 saja. Yang pertama yang mengatakan haram menghadap kiblat. Haram menghadap kiblat dan haram membelakangi kiblat, baik di tempat tertutup maupun di tempat yang terbuka. Itu pendapat yang masyhur, ya. Dan ada pendapat yang kedua di sini yang saya mau nukil, yaitu boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat selama dia di tempat yang tertutup. Iya. Seperti di dalam WC, dalam rumah atau semisal dengannya. Iya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Ini hadisnya, ya. Ini hadisnya bisa antum lihat di dalam surah, di dalam Umdatul Ahkam ada. Hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Umar berkata radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Umar, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah radhiyallahu anhuma li ba'di hajati. Saya pernah naik di atas rumah Hafsah. Hafsah ini apanya Ibnu Umar? Saudari perempuannya. Hafsah ini anak perempuannya Umar, saudara dengan Ibnu Umar, saudara perempuannya. Istrinya siapa? Istrinya Nabi SAW. Jadi Ibnu Umar itu apa dengan Nabi? Iparnya. Iya, baku ipar dengan Nabi SAW.
Jadi Ibnu Umar naik ke rumahnya Hafsah, dia hendak membuang hajat. Kata Ibnu Umar, faraitu Rasulullah SAW yakdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbil Syam. Maka saya melihat Rasulullah SAW ternyata lagi buang hajat, sedang membelakangi kiblat. Ya. Berarti dia belakangi kiblat. Mustaqbil Syam, menghadap ke Syam. Jadi kalau dia menghadap ke Syam, maka secara otomatis dia membelakangi apa? Kiblat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kedua, yaitu hadis Jabir bin Abdullah. Qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qibla bi baulin fara'aituhu qabla an yaqbid bi amin yastaqbiluha. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang kami untuk kencing membelakangi kiblat. Sementara saya melihat beliau setahun sebelum beliau meninggal, beliau buang hajat menghadap ke kiblat. Kalau hadis Ibnu Umar, Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Hadis Jabir bin Abdullah menghadap kiblat. Jadi satu hadis membelakangi kiblat, satu hadis menghadap kiblat. Ya, hadis Jabir bin Abdullah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dihasankan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Nah, dari hadis ini terjadilah pertentangan antara menghadap kiblat dan membelakangi, hukumnya dilarang, bertentangan dengan hadis perbuatan Nabi SAW yang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di tempat yang tertutup. Maka dalam hadis ini sangat banyak pertentangan. Sebagian para ulama ada yang mengatakan perbuatan Nabi SAW membuang hajat, membelakangi kiblat dan menghadap kiblat itu adalah khususiyatun Nabi. Khusus untuk Nabi. Adapun selain umat Nabi tidak boleh. Itu pendapat sebagian besar para ulama juga. Dan ada yang mengatakan, ya, perbuatan Nabi SAW ini khusus membelakangi saja. Adapun menghadap tidak boleh. Ini banyak sekali. Ya, kalau pendapat ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat sebagian besar para ulama, mereka mengatakan dirinci. Kalau di tempat yang tertutup, maka boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Karena di sini tetap terjaga kehormatan kiblat. Itu hukumnya boleh. Tapi di tempat yang terbuka hukumnya haram. Tidak boleh salah menghadap kiblat, membelakangi kiblat di tempat yang terbuka. Jadi hadis yang melarang itu adalah di tempat yang apa? Terbuka, sedangkan hadis yang membolehkan di tempat yang tertutup. Ya, seperti itu. Dan sebagian ulama di masa sekarang ada juga yang merinci seperti ini. Boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat di tempat yang tertutup, tapi lebih afdal jangan. Ya. Afdalnya jangan. Selama masih bisa dan ada kemungkinan dia menghadap ke selain kiblat, maka itu lebih baik. Walaupun di tempat yang apa? Tertutup. Seperti itu. Karena itu lebih selamat dari perselisihan. Iya toh? Kan kita kalau bangun rumah, bisa tidak kita bikin WC tidak menghadap kiblat? Bisa kan? Sangat memungkinkan, bisa sekali. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu insyaallah ta'ala bisa. Dan sebagian para ulama lagi ada yang mengatakan hadis yang melarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, itu hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari itu riwayat Bukhari Muslim tadi yang kita bacakan, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya ketika buang hajat. Ada yang mengatakan hadis larangan menghadap kiblat dan membelakanginya hadisnya mansuh. Ya. Dimansuh oleh hadis yang mana? Hadis yang tadi. Itu pendapat ba'du ahli ilmi, pendapat sebagian para ulama. Hadis melarang menghadap kiblat dan membelakanginya itu sudah dimansuh, dihapus oleh hadis yang mana? Perbuatan Nabi SAW yang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi. Mana dalilnya? Ya karena hadis Jabir tadi disebutkan, saya melihat Nabi membuang hajat setahun sebelum apa tadi?
Setahun sebelum meninggal, Nabi menghadap kiblat. Iya. Jadi hadis yang melarang dimansuh. Tapi kita punya thariqah yang lebih bagus. Thariqah yang lebih bagus untuk hadis yang mutadaddan, ya, untuk hadis yang apa? Saling bertabrakan dan saling bertentangan zahirnya, maka thariqah yang paling terbaik, dan ini adalah thariqah yang disebutkan oleh para ulama ahli usul, adalah menjama'. Iya. Apalagi namanya hadis yang bertentangan itu dalam ilmu usul fikih? Mutanaqidain, ya, bertentangan. Ya. Al-hadis al-mutanaqidain al-mutanaqidani, ya, wal mutadaddani, didduanya saling bertentangan berlawanan, maka satu, in amkanal jam'u falyujma'. Jika memungkinkan dijama', in amkanal jam'u falyujma', maka wajib dijama'. Yang kedua, in lam yumkin fannasikh wal mansukh. Yang ketiga, in lam yumkin, jika tidak bisa tahu mana yang nasikh dan mana yang mansukh, fatarjih, maka ditarjih. Yang keempat, jika tidak mungkin ditarjih, apa yang keempat? At-tawakkuf. Iya. Hadis yang mutanaqidan, yang saling bertentangan, mutadaddan, saling berlawanan. Satu mengatakan boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat, satu melarang. Satu mengatakan kencing berdiri, satu mengatakan tidak boleh kencing berdiri. Satu hadis mengatakan tidak boleh minum berdiri, kencing berdiri, minum berdiri. Ada yang mengatakan boleh. Ya mutanaqidan. Ya. Maka thariqahnya ini 4, dari yang lain. Dari thariqah yang kelima. 4 thariqah yang wajib ditempuh, dan ini harus at-tertib. Harus apa? Harus tertib ini. Tidak boleh antum langsung lompat ke 4. 3, 2. Harus yang pertama, jika memungkinkan dijama', maka wajib dijama'. Dan ini hadis bisa dijama'. Ada pendapat para ulama tadi mengatakan apa? Nasikh. Nasikh kita tempuh jika tidak bisa dijama'. Kalau tidak bisa dijama', baru ditempuh cara yang kedua. In lam yumkin, jika tidak memungkinkan dijama', fan nasikh wal mansukh. Maksudnya apa? Jika antum tahu mana hadis yang duluan dan mana hadis yang di belakang. Dan ini thariqah yang sangat sulit sekali. Karena antum harus kembali ke zamannya Nabi SAW. Dan yang bisa masuk di pembahasan nasikh dan mansukh di antara seluruh para ulama dihitung pakai jari orangnya, 1-2 orang yang bisa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala, dan ini yang paling ahli di sini nih Imam Syafi'i. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika Yahya bin Ma'in, sahabatnya kan, ahli hadis Yahya bin Ma'in, dia pergi menuntut ilmu di Mesir. Sudah keliling dunia sampai di Mesir, setelah itu dia pulang. Kata Imam Ahmad, antum duduk di majelis Imam Syafi'i? Katanya tidak. Katanya, antum rugi. Karena kami tidak tahu nasikh dan mansukh sampai kami duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Karena nasikh dan mansukh itu berat. Antum harus cross check kembali semua informasi hadis, siapa yang mengucapkannya, di tahun berapa, dan itu orang sekarang tidak bisa yang seperti ini. Mau bahas hadis nasikh dan mansukh itu harus kembali kepada para ulama di zaman dahulu.
Itu berat. Karena kalau kita menghukum ini hadis mansukh, betapa banyak ya ada sebagian para ulama mengatakan hadis ini mansukh, ternyata dicek tidak mansukh. Tidak mansukh. Ada mengatakan ini sudah mansukh, tidak mansukh juga. Bahkan ada yang menukil ini ijma, ternyata tidak ijma. Ada yang berselisih. Karena kalau antum juga mau menukil ijma, ada ulama mengatakan ini ijma. Ternyata sebagian para ulama ada yang menyelisih pendapat itu. Berarti tidak ijma. Ya. Sampai para ulama menghitung ijma itu hanya pada 3 kurun generasi saja. Adapun zaman setelahnya tidak bisa. Karena orang yang tinggal ini bumi ini tidak selebar daun kelor. Ya. Mau ditanya semua ulama di seluruh dunia ini, antum bagaimana pendapatnya antum? Sulit membuat ijma seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa nasikh dan mansukh, antum tidak mampu, maka tempuh cara yang kedua. Yang ketiga, in lam yumkin fatarjih. Maka tempuh cara mentarjih. Ditarjih, mana pendapat yang lebih kuat dari 2 hadis yang bertentangan. Bagaimana itu tarjih? Ya, tarjih itu banyak caranya. Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah ta'ala berkata, mentarjih sebuah pendapat dalil yang bertentangan ada lebih 100 cara. Ada lebih 100 cara. Banyak caranya seperti ini. Ya, mentarjih. Di antaranya apa? Dilihat dulu hadisnya. Misalnya kalau hadisnya sama-sama kuat, dilihat mana yang lebih sahih. Oh, ternyata ini hadisnya Bukhari Muslim. Yang satunya riwayat Abu Dawud, itu pun ada perselisihan. Walaupun hadisnya hasan, sahih. Ini hadis Bukhari Muslim. Tentu itu akan orang jadi penguat, iya kan? Penguat ini Bukhari Muslim. Atau sama-sama hadisnya di Ashabus Sunan, tapi satunya ini perawinya lebih thiqah. Nah, itu semuanya tarjih, sebab-sebab orang mentarjih. Iya, atau misalnya sama-sama bertentangan, tapi yang satu ini pendapatnya hadisnya jauh lebih banyak. Hadisnya ini cuma 1-2 saja. Itu kan sebab mentarjih. Mentarjih itu ada 100 cara banyak. Lebih 100 cara. Ternyata tidak bisa dijamak. Tidak tahu juga nas dan mansukh mana yang lebih duluan hadisnya. Tidak bisa juga ditarjih karena sama-sama kuat, sama-sama riwayatnya, sama-sama penguatnya, sama-sama hadisnya banyak, sama-sama Bukhari Muslim misalnya. Tidak bisa antum tarjih. Nah, tawakkuf. Wallahu alam. Mana yang lebih afdal? Tukang azan atau imam? Itu berselisih para ulama. Panjang perselisihannya. Ada ulama mengatakan tukang azan lebih afdal. Ada yang mengatakan imam lebih afdal karena ini. Syekh bin Baz ditanya, gimana Syekh hukumnya? Bagaimana Syekh? Mana yang lebih afdal? Imam atau muadzin? Ya, Syekh bin Baz diam lama. Setelah itu wallahu alam. Syekh bin Baz berkata wallahu alam. Lalu datanglah penuntut ilmu shagir. Dia kalahkan Syekh bin Baz. La haula wala quwwata illa billah. Ya, seperti penuntut ilmu. Ini perhatikan ya tarjih. Ini kalau ada hadis bertentangan seperti ini. Dan ini hadis menghadap kiblat, membelakangi kiblat bisa dijamak ini insyaallah. Bagaimana menjamaknya? Menjamaknya kalau di ruangan tertutup maka dia boleh. Ya, sedangkan di ruangan terbuka tidak boleh. Kalau ada penghalang, yang penting ada penghalang yang menutupinya antara dia dengan kiblat, maka itu boleh. Kalau di tempat yang lapang terbuka itu haram, tidak boleh. Walaupun ini pendapat yang kita pegang, tetap kita berkata tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya itu jauh lebih aman, jauh lebih baik. Walaupun di tempat yang tertutup sekalipun, tetap lebih baik. Dia tidak menghadap kiblat dalam rangka selamat dari perselisihan. Nah, itu insyaallah taala pendapat yang paling memberikan ketenangan dari pendapat-pendapat para ulama. Jelas? Kita habiskan pembahasannya. Kata beliau, lanjut pembahasan qada'ul hajah. Fa idza qada hajatahu, maka dia membuang hajatnya, air kecil atau air besar, maka disunahkan istajmara bi salasati ahjarin wa nahwihima tunakki al-mahallah. Thumma istanja bil ma'i. Lihat bukunya.
Disunahkan orang yang qada hajatahu, apa namanya qada hajatahu? Dia sudah buang hajat. Iya. Bukan baru. Orang yang sudah buang hajat, baik buang air besar, buang air kecil, maka disunahkan dia satu istajmar dengan menggunakan 3 batu. Kemarin sudah saya sebutkan istinja menggunakan air, kalimatnya istinja. Kalau menggunakan batu namanya apa? Istijmar. Iya. Dari kata jamar, batu. Dia beristijmar dengan menggunakan 3 batu. Wa nahwihima, kata beliau, atau semisal dengan batu. Nah, berarti ada isyarat bahwa boleh menggunakan selain batu. Ya, seperti yang saya sebutkan kemarin, boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan kain, boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan kertas, selama kertasnya tidak ada tulisan-tulisan tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan hadis, tulisan kitab-kitab sunnah, kitab agama, kitab fikih, kitab akidah, ya. Ya, dan sebenarnya bisa juga daun. Yang penting daunnya itu betul-betul bisa membersihkan. Makanya beliau syaratkan di sini, lihat syaratnya. Wa nahwihima, boleh menggunakan selain batu yang semisal dengannya selama tunakil mahalla, selama bisa membersihkan al-mahalla. Tunaki artinya membersihkan. Al-mahalla tempat keluarnya hajat. Al-mahalla maksudnya adalah dubur dan kubul. Iya. Tempat keluarnya najis maksudnya al-mahalla. Tempat keluarnya najis. Baik dubur ataupun kubul, buang air besar atau buang air kecil. Selama bisa membersihkan. Kalau menggunakan daun bisa membersihkan, bisa. Tapi kalau kebanyakan daun itu tidak kasar ya. Kalau daunnya kasar seperti kain bisa. Tapi kalau daunnya seperti daun pohon mangga misalnya, licin ya, kalau digosok pakai daun mangga, maka akan melebar kiri dan kanan. Tidak membersihkan. Atau daun pisang, ya sama, licin, tidak bisa membersihkan. Makanya kenapa pakai batu? Karena pakai batu itu bagus. Ya, walaupun ini batu kalau di tempat kita ini aneh ya. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Iya. Taib. Jadi gunakan batu. Mana dalilnya menggunakan batu? Lihat taklikat nomor 3. Yaitu hadisnya siapa? Salman radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau, nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Rasulullah SAW melarang kami para sahabat beristinja dengan kurang dari 3 batu. Jadi ini istilah istinja bisa untuk menggunakan air, bisa menggunakan apa? Batu. Pada hadis ini, lihat ya. Nastanji. Ini apa? Istinja. Tidak boleh beristinja kurang dari 3 batu. Jadi kalimat istinja bisa gunakan air, bisa gunakan batu. Paham ya? Jadi kalau orang menggunakan batu, Nabi SAW melarang sahabat menggunakan kurang dari 3 batu. Apalagi, au nastanjiya biraji'in. Atau kami dilarang oleh Nabi SAW beristinja dengan menggunakan raji'. Apa makna raji'? Kotoran binatang. Raji', kotoran binatang. Kotoran sapi, kotoran onta, kotoran kambing. Au bi'azmin. Atau kami dilarang beristinja dengan menggunakan tulang. Nah, di sini ada hadis-hadis, ada faedah-faedah yang lahir di bawahnya ya. Iya. Yang pertama, seorang beristijmar menggunakan batu tidak boleh kurang dari 3. Tapi boleh lebih daripada 3. Kapan? Kalau dia gunakan 3, ternyata dia rasa belum cukup dan belum bersih. Maka boleh dia gunakan lebih daripada 3, yang penting ganjil. Karena Allah Ta'ala mencintai yang ganjil-ganjil. Kalau misalnya 3 tidak cukup, boleh 5. Tidak cukup, 7. Tidak cukup, 9. Tidak cukup, 11. Tidak cukup,
Nah, siapkan banyak-banyak batu. Taib. Yang penting ganjil. Kemudian au nastanji biraji, dan kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang. Nah, di sini diambil faedah bahwa seorang boleh beristinja dengan selain daripada batu. Disyaratkan boleh beristinja selain daripada batu, yang penting bukan benda atau zat yang dilarang dalam syariat. Iya. Iya. Jadi terdapat isyarat di sini. Boleh beristinja selain batu, yang penting bukan yang dilarang. Dan dalil yang semisal ini nanti juga akan datang di bawahnya hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, lihat hadisnya dulu, saya bacakan duanya. Dan hadis Ibnu Mas'ud, beliau berkata, atan Nabi SAW al-ghaid. Nabi pernah mendatangi al-ghaid. Mana al-ghaid? Tempat buang hajat. Fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Lalu Nabi memerintahkan saya mengambil 3 batu. Fawajadtu hajarain, maka aku pun mendapatkan hanya 2 batu. Ya, wal tamastu tsalisa falam ajidhu. Maka saya cari-cari yang ketiga, batu yang ketiga, tapi saya tidak dapatkan. Fa akhadtu rausata atau fa akhadtu rausatan, maka akhirnya saya hanya mendapat rausah. Rausah sama dengan raji. Mana rausah? Kotoran binatang. Fa ataituhu biha. Saya bawakan Nabi SAW ketiga-tiganya. Apa yang dibawakan Nabi? 2 batu, 1 apa? 1 rausah. Iya dah? Fa akhadal hajarain, maka Nabi mengambil 2 batu, wa alqar rausah, dan melemparkan ar-rausah. Melemparkan kotoran binatang tadi. Iya. Wa qala hada riksun, kata beliau ini riksun. Riksun maksudnya najis. Tidak bisa dipakai apa? Bersuci. Taib. Di sini terdapat pelajaran bahwa hadis Ibnu Mas'ud ini juga dijadikan nas oleh jumhur ulama, boleh menggunakan selain batu. Pada isyarat ketika Nabi diberikan rausah, beliau berkata riksun. Seandainya itu adalah benda yang suci selain kotoran binatang, bukan batu, semisal dengan batu, misalnya kain atau kayu atau semisal dengannya, pasti Nabi menggunakannya. Makanya isyarat yang digunakan oleh jumhur ulama bahwa boleh menggunakan selain apa? Batu. Karena kalau seandainya tidak boleh batu, pasti Nabi berkata tidak boleh kecuali batu. Iya kan? Maka 2 dalil ini dijadikan nas oleh para ulama bahwa di dalamnya terdapat isyarat boleh menggunakan selain batu dalam membersihkan hajat. Iya. Boleh menggunakan kain, boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan batu, boleh menggunakan selain daripada itu. Yang penting syaratnya apa tadi? 1, syarat pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tunakil mahal, bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. 1. Kalau tidak bisa membersihkan seperti daun atau kertasnya licin, maka seperti ini tidak boleh dipakai beristijmar. Yang kedua, benda yang dipakai beristijmar itu selain batu, yang penting bukan kehormatan yang dijaga dalam syariat. Iya. Seperti apa? Di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah, asma sifat, ada hadis Nabi, ada tulisan-tulisan fikih, tulisan-tulisan para ulama yang dihormati dalam Islam, itu tidak boleh. Sudah 2 ya? Iya, tidak boleh ada tulisan-tulisan yang ada kehormatan syariat, kehormatan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan makanan jin. Seperti apa makanan jin? Makanan jin itu 2. Kotoran binatang dan tulang. Itu makanannya jin. Jadi kalau misalnya kotoran binatang, tai kambing, tai sapi, itu makanan jin. Makanannya saudara kita. Karena itu dalam hadis yang lain disebutkan, ya Rasulullah, kenapa tidak boleh beristijmar dengan menggunakan itu tadi? Kata Nabi, karena itu adalah makanan saudara kalian. Jin, kotoran binatang dan apa?
Tulang. Kalau makanannya jin tidak boleh, maka lebih tidak boleh lagi makanan yang dimakan oleh manusia, karena manusia lebih terhormat. Makanya tidak boleh beristijmar menggunakan roti, karena roti dimakan oleh orang, walaupun roti itu sudah dibuang. Nah, ini ada roti nih, roti Alfamart. Tidak boleh, karena kotoran binatang, tulang, itu makanan jin, tidak boleh, apalagi makanan manusia. Menggunakan nasi, menggunakan roti, atau apa lagi kira-kira? Yang semisal dengan keduanya. Iya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ketika membuang hajat, pengganti batu. Kata beliau sambungannya, "Tsumma stanja bil ma'i." Kemudian setelah beristijmar menggunakan 3 batu, kemudian dia lanjutkan beristinja dengan menggunakan apa? Air. Lihat ta'liqat nomor 1, li hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas bin Malik beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yadkhulul khala." Adalah kebiasaan Nabi SAW masuk, apabila masuk ke mana? Khala, sama dengan al-ghaid ya, tempat buang hajat. Ya. Beliau masuk khala, fa ahmilu ana wa gulamun. Gulamun ma'tuf kepada ana. Idawatan maf'ulun bi. Min ma'in. Adalah kebiasaan Nabi masuk ke WC buang hajat, maka saya pun bersama dengan gulam, saya ahmilu, membawa idawatan min ma'in, bejana yang berisi air. Karena memang Anas bin Malik adalah khadim. Apa itu khadim? Pelayan Nabi SAW. Nabi kalau buang hajat, Anas bin Malik yang bawakan airnya. Iya kan? Maka saya bersama dengan gulam membawa bejana yang berisi air. Iya. Wa anazatan, dan juga membawa anazah. Anazah ini tombak yang di ujungnya besi. Itu anazah. Ini maksudnya untuk menjadi penghalang, menjadi hijab, penghalang. Yastanji bil ma'i, lalu Nabi beristinja dengan menggunakan apa? Air. Semisal hadisnya Anas bin Malik ini banyak. Hadis Aisyah juga datang. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada para wanita di zaman itu, di zamannya para sahabiyah yang lain, ya, kata beliau, perintahkan suami kalian beristinja dengan menggunakan air, karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Hadis ini yang semisal ini banyak sekali. Apa kita ambil faedah? Bahwa asal bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan bersuci dari najis, itu asalnya menggunakan apa? Menggunakan air. Menggunakan apa? Air, itu yang asal. Dan pasti menggunakan air lebih bersih dibandingkan menggunakan batu. Ya toh? Iya. Menggunakan batu. Di sini saya mau kasih antum 2 faedah. Ada 2 faedah di sini. Faedah yang tersirat, faedah yang tersembunyi di dalam pembahasan ini. Pembahasan yang pertama, di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di berpendapat disunnahkan menggabungkan batu dan air. Perhatikan lafaz beliau. Ketika orang sudah buang hajat, istajmara bi salasati ahjar. Lihat kalimatnya. Disunnahkan beristijmar dengan menggunakan 3 batu atau semisal dengannya. Tsumma stanja bil ma'i. Setelah itu dia beristinja dengan menggunakan air. Kalimatnya tsumma. Tsumma itu bersambung atau tidak? Bersambung. Bersambung ya? Nah, ini faedah pertama yang saya mau bahas. Faedah kedua yang tersirat dari pembahasan ini, beristijmar dengan menggunakan batu itu tidak mungkin bersih 100% seperti air. Iya kan?
Nah, di situ saya mau bahas, di situ ada faedah muhimun jiddan. Nah, faedah pertama dulu. Apa hukumnya menggabungkan istijmar menggunakan batu dan istinja menggunakan air? Karena di sana ada khilaf. Ya. Sebagian para ulama itu berpendapat yang paling afdal, dan ini pendapat Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, itu juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya, seingat saya dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau juga menyebutkan pendapat yang sama, bahwa yang paling afdal dalam bersuci ketika buang air besar, buang air kecil, yang paling afdal itu dijamak antara air dan batu. Kemudian yang paling afdal setelah itu menggunakan air sendirian. Ini tingkatan kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga menggunakan batu bersendirian. Yang paling afdal digabungkan. Itu pendapat Imam Nawawi dan banyak ulama yang mengikutinya. Mereka punya dalil-dalil. Ya. Mereka punya dalil-dalil. Mana di antara dalilnya menggabungkan air dan batu? Banyak. Tapi semua dalil mereka lemah. Paham? Semua dalil yang mereka gunakan apa? Lemah. Kita lihat hadisnya. Di antaranya ya. Menggabungkan antara air dan batu dalam bersuci. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Nazalat hadhil ayat fil ahli Quba." Ayat ini turun kepada penduduk Kuba. Ayat yang mana? Surah At-Taubah ayat 108. Lihat nanti. At-Taubah ayat 100 berapa? 8. Firman Allah, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Ya, di dalam Masjid Quba itu ada rijalun, sekelompok laki-laki sahabat, di mana mereka itu mencintai untuk bertaharah, sedangkan Allah Ta'ala mencintai orang yang bersuci bertaharah. Fasa'alahum Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan penduduk Kuba. Kenapa mereka dikatakan Allah mencintai taharahnya mereka? Katanya Nabi bersabda, karena Nabi ditanya, bagaimana maksudnya taharah mereka? Katanya Nabi bersabda, "Inna natsba'ul hijarah al-ma." Ya, bukan iPhone ya. Rasulullah SAW yang bertanya kepada penduduk Kuba. Ya, salah terjemah saya. Jadi fasa'alahum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Kuba, kenapa Allah mencintai mereka dalam bertaharah? Ternyata faqalu, mereka semua menjawab, "Inna natba'ul hijaratal ma." Kami mengikutkan batu, ya, taib, setelah beristinja dengan menggunakan air. Ya. Jadi menggunakan batu dulu, setelah itu mereka bersuci dengan menggunakan air, atau terserah mau mana duluan. Yang jelas mereka menjama. Iya. Tapi hadis ini sayang sekali dikeluarkan oleh Imam Ibnu Bazzar, ya. Namun bi isnadin dhaif, sanadnya lemah. Di dalam rawinya terdapat Muhammad bin Abdul Aziz dan Abdullah bin Syabib. Keduanya itu dhaifnya syadidun. Dhaifnya parah. Parah kelemahannya ini orang. Imam Al-Iraqi melemahkan sanadnya. Ya. Melemahkan sanadnya. Dan banyak para ulama yang melemahkan hadis ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, Ibnul Mulakkin dalam kitabnya Al-Badrul Munir, Al-Albani dalam Ad-Dhaifah, semua melemahkan hadis ini. Ya. Padahal yang sahih dalam riwayat Ibnu Abbas ini, yang sahih, mereka beristinja, di mana Allah mencintai istinja mereka, kanu yastanjuna bil ma'i faqat. Mereka beristinja dengan menggunakan air saja. Itu yang sahih. Ya. Itu yang apa? Yang sahih. Ya, ada lagi hadisnya yang lain, yaitu hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, "Asbi'u al-hijarata bil ma'." Ikutkanlah air dengan menggunakan batu. Yani gunakan batu dulu baru gunakan air. Jama'. Ini hadisnya Ali. Tapi hadisnya lemah juga. La yasih. Ya, hadisnya lemah. Naam. Hadisnya lemah. Dan ada pendapat yang lain bahwa yang lebih afdal
adalah menggunakan air saja, kemudian setelah itu menggunakan batu. Maksudnya urutannya, menggunakan air lebih afdal, air bersendirian, ya. Kemudian yang lebih afdal setelah air menggunakan apa? Menggunakan batu. Ya. Apakah menggunakan air saja atau menggunakan batu? Kalau dipilih mana yang lebih afdal, kita katakan air lebih afdal dibandingkan batu. Tapi boleh tidak kita gunakan batu kalau tidak ada air? Hah? Boleh? Jawabannya boleh, sunnah. Boleh gunakan air saja meskipun ada batu, dan boleh menggunakan batu saja walaupun ada air. Yang masalah itu menjamaknya. Ya. Maka semua dalil-dalil yang mengatakan menjamak antara air dan batu semua hadisnya lemah. Iya. Semua hadisnya apa? Lemah. Taib. Yang jadi masalah di sini Imam Al-Kasani, Imam Nawawi, Al-Imam Ibnul Mulakkin semuanya menukil ijma' bahwasannya menjamak lebih afdal. Ijma' dia nukil. Luar biasa ini ya. Imam Nawawi menukil ijma' menjamak air dan batu lebih afdal. Ibnul Mulakkin dari mazhab Syafi'i menukil ijma' para ulama juga bahwa menjamak air dan batu lebih apa? Lebih afdal dibandingkan iktisar bil ma', dibandingkan terbatas menggunakan apa? Air. Namun ijma' ini sebenarnya tidak benar. Kalau seandainya kata para ulama, in kana al-ijma' sabit fal ma'ulu alaih. Kalau seandainya jama' ini sabit, ada dalilnya, benar, ijma' ini benar, maka pasti kita harus berpendapat dengannya. Tidak boleh ada pilihan. Tidak boleh ada pilihan. Pasti dia lebih afdal. Tapi kalau ini tidak benar, maka zahir sunnah, kalau ijma' ini tidak benar, maka yang zahir dari sunnah Nabi SAW, maka tidak menjamaknya, itulah yang sunnah. Karena tidak ada hadis yang menjamak. Karena itulah Asy-Syaikh Al-Albani, lihat saya baca perkataan beliau dalam kitabnya Tamamul Minnah, halaman 65. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, Al-jam'u bainal ma'i wal hijara fil istinja' lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjamak antara air dan batu dalam beristinja, buang hajat, air besar air kecil, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha an yakuna fil gulu. Fa akhsha an yakuna minal gulu fid din. Aku takut dan khawatir perkara ini termasuk gulu dalam beragama. Dibantah ya. Syalbani dia bantah. Saya takut khawatir jangan sampai pendapat ini adalah minal gulu fid din, termasuk gulu dalam agama. Kenapa? Li'anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam al-iktifa bi ahadihima. Karena petunjuk Nabi, hidayah Nabi SAW dalam hal ini mencukupkan salah satu dari keduanya. Tidak pernah ada yang menjamak. Jangan sampai kita gulu. Ya, ini beliau sebutkan dalam Tamamul Minnah ayat Tamamul Minnah halaman 65. Wa qala aidan, dan juga beliau berkata dalam silsilah hadis ad-dhaifah jilid 3 halaman 116, beliau berkata balir rajihu indi annahu la yushra al-jam'u bainahuma. Bahkan yang rajih menurut saya tidak disyariatkan menjamak antara keduanya. Iya. Jelas ini? Jadi jangan kita menjamaknya. Hadisnya lemah. Iya. Hadisnya lemah. Kata beliau di sini, wa yakfi al-iktisar ala ahadihima. Boleh dia iktisar atas salah satu dari keduanya. Di matanya. Berarti tingkatannya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang saya sebutkan tadi, perkataan Imam Nawawi ya. Yang paling afdal menjamak air dan batu. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua menggunakan air saja. Tingkatan ketiga menggunakan batu saja. Kalau Syekh di sini kurang lebih sama seperti itu. Digabungkan air dan batu, itu yang lebih afdal. Wa yakfi, dan cukup iktisar menggunakan air atau menggunakan batu. Iya. Seperti itu. Tapi yang lebih tepat kita katakan lebih afdal menggunakan air, kemudian menggunakan batu. Boleh menggunakan air meskipun ada batu, dan boleh menggunakan batu meskipun ada apa? Ada air. Boleh dua-duanya, walaupun lebih afdal menggunakan air saja. Adapun menjamaknya, bahkan membebankan diri untuk menjamak air dan batu, itu termasuk bentuk takalluf, kata Syekh Al-Albani. Saya khawatir ini di antara bentuk apa? Di dalamnya terdapat bentuk takalluf, membebani diri dalam perkara yang Nabi tidak mencontohkannya. Itu takalluf, kata beliau. Ya.
Kemudian faedah yang kedua yang saya jelaskan tadi tentang najis yang yasir. Saya tulis perkataan Syalbani di atas. Iya toh? Bagus, saya tulis dulu ya. Jadi kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, al-jam'u bainal ma' wal hijarah, menggabungkan antara air dan batu, lam yasih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadisnya lemah, tadi sudah kita jelaskan. Fa akhsha an yakuna minal ghulu fid din. Saya khawatir ini termasuk bentuk gulu dari dalam agama. Lianna hadiyahu, karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktifa. Apa yang iktifa? Mencukupkan bi ahadihima, salah satu dari keduanya. Nabi kalau tidak beristinja menggunakan air, menggunakan batu. Tidak pernah dinukil dari Nabi menjama. Ini dalam Tamamul Minnah halaman 65. Baik. Kemudian saya mau jelaskan dulu satu penjelasan tambahan tadi, faedah yang kedua. Beristijmar menggunakan batu pasti tidak bisa bersih 100%. Ya. Bersamaan dengan itu, syariat tetap mensyariatkannya. Nabi tetap melakukannya. Itu sunnah. Ini terdapat dalil, sebuah kaidah bahwa an-najasatul yasirah mu'afah. Itu kaidah. Diambil kaidah pada beristijmar menggunakan batu, kan pasti tidak bisa bersih 100%. Ini dalil terdapat padanya kaidah an-najasatul yasirah mu'afah. Najis yang sifatnya sedikit atau ringan, mu'afah. Apa nih mu'afah? Dimaafkan. Dimaafkan. Najis yang sifatnya ringan, sedikit kadarnya, itu mu'afah. Ya. Karena ada apa? Ada masyaqqah. Ada masyaqqah at-taharruz anhu. Ada terdapat masyaqqah, beban untuk selamat darinya. Iya. At-taharruz, selamat atau
selamat ya. Bebas, selamat atau bebas. Ya. Makanya kalau ada orang kencing, walaupun dia mungkin sudah duduk, dan ada kadar yang tidak kelihatan percikan kencing itu kena pakaiannya. Selama antum 20 tahun. Kencing selama 20 tahun antum. Berapa kali kencing? Antum bisa hitung? Nggak bisa antum hitung ya? Pasti dari kencing antum itu, antum kan pakai pakaian ya. Nggak selamanya antum kencing nggak pakai baju. Nggak pakai celana. Pasti antum kencing biasa pakai celana kan? Selama antum kencing itu, antum bisa pastikan tidak ada percikan kencing kena pakaian antum. Antum tidak bisa pastikan. Yang seperti ini tidak kelihatan. Masyaqqah at-taharruz anhu, kita tidak dibebani oleh syariat yang seperti ini. Selama kita sudah apa? Berusaha dan berhati-hati. Ini untuk orang yang sudah berusaha berhati-hati. Lain pembahasannya orang yang apa? Orang yang teledor. Kencing, diputar-putar kencingnya. Kencing, tidak bagus cara duduknya. Kencing, tidak peduli dia. Anda kena pakaiannya atau tidak. Yang seperti ini yang diazab. Bisa kena azab. Tapi kalau kita sudah berhati-hati, semaksimal mungkin, ternyata kena pakaian kita, kadarnya sedikit, maka yang seperti ini dimaafkan. Sama dengan bonger kecil, bonger besar tadi ya. Menggunakan batu. Ada kadar najis yang sifatnya ringan. Dan itu di luar dari kemampuan kita. Yang seperti ini dimaafkan. Dan ini contohnya banyak sekali nanti. Sangat banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Najis yang sifatnya ringan itu dimaafkan. Ya. Ketika ada masyaqqah kita bisa selamat darinya. Kita habiskan di bukunya, di matan, karena ini sudah dibahas. Wala yastajmiru birrawsi wal idham. Dan tidak boleh beristijmar menggunakan kotoran binatang wal idham, dan menggunakan tulang, kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kullu ma lahu hurmatun, demikian pula dilarang beristijmar menggunakan kullu ma lahu hurmatun, setiap apa saja yang memiliki kehormatan dalam Islam. Seperti apa? Asma wa sifat, hadis Nabi, itu yang dimaksudkan ya. Buku-buku fikih, buku-buku akidah, buku-buku para ulama. Termasuk hurmatun adalah makanan manusia. Itulah hormat. Ada kehormatannya. Harus dijaga, tidak boleh dijadikan istijmar, ya. Dan ini penjelasannya tadi sudah saya bahas ya. Zat dan benda yang tidak boleh dipakai beristijmar, kotoran binatang, tulang, dan semisal dengannya tadi sudah saya bahas. Selesai pembahasan bab qadaul hajat. Sebenarnya bab membuang hajat ini masih ada banyak sebenarnya. Adab-adab di sana sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kita memperluas ya. Ya, ada adab-adab yang wajib dan ada adab-adab yang sunnah. Ada perkara-perkara yang haram dilakukan ketika buang hajat. Seperti apa? Ya, seperti buang hajat sambil membaca Al-Quran dan berzikir. Itu haram. Haram ya. Dan dimakruhkan seorang membawa di tempat buang hajat lafaz-lafaz jalalah, lafaz-lafaz asma sifat. Itu dimakruhkan, dibenci. Ya, dibenci. Adapun kalau baca Quran, berzikir dalam WC, buang hajat sambil berzikir subhanallah, alhamdulillah, ya haram lah. Itu artinya kita mempermainkan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Apalagi baca Quran, ini tidak ada keraguan, haram hukumnya baca Quran dalam WC. Ya. Dan masih banyak lagi adab-adab yang lainnya. Buang hajat di WC. Dimakruhkan apa? Berbicara. Makruh orang buang hajat sambil berbincang-bincang. Gimana kabar di luar ini? Alhamdulillah. Baik-baik. Saya tunggu dulu sebentar ya. Sambil berbincang-bincang buang hajat. Makruh hukumnya.
Iya. Dan tidak boleh orang menjawab salam, walaupun menjawab salam itu wajib, tidak boleh dia menjawab salam. Karena di dalamnya ada dzikir. Makanya Nabi ketika buang hajat, buang air kecil, tiba-tiba ada sahabat yang lewat, memberikan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Nabi tidak jawab salamnya. Nanti setelah orang itu pergi dan Nabi selesai buang hajat, baru Nabi keluar dan Nabi menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Saya tidak jawab salamnya antum karena tadi saya buang hajat. Ya. Jelas? Jadi tidak boleh berbincang, tidak boleh baca Quran, tidak boleh berzikir, tidak bisa jawab salam. Banyak ada pada buang hajat, ya, banyak sekali. Iya. Saya kira ini cukup. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.